Ya. Oke. Thank you ya bro ya untuk penjelasannya. Gue lagi berusaha ingat nih semua kata-kata lo. Ada yang beberapa actually gue juga baru pertama kali dengar gitu, dan Gimana make tuh? sense banget. Jadi kayak yang sektor perbankan itu memang semakin besar itu semakin, tadi bahasa lu semakin apa ya? Semakin bisa untuk terus bertumbuh, Iya betul malah lebih gampang. ya. Iya gue setuju banget, karena kalau misalnya di sektor lain gitu ada beberapa yang gue lihat malah semakin besar semakin kayak kena maturity-nya gitu, udah agak susah gitu ya berkembang lagi, atau misalnya bisa dibilang untuk apa ya, udah mulai mature lah bisnisnya gitu kan. Betul. Tapi kalau perbankan kayaknya semakin besar tuh semakin bisa kemana-mana, merambah dan sebagainya, dan itu juga mungkin salah satu alasannya kali tadi yang lu bilang ada bank digital gitu, terus mereka tiba-tiba kayak lagi mulai musim digital, ya udah kita masuk begitu aja dengan gampangnya gitu kan. Kayak tadi yang lu bilang buka rekening dan sebagainya itu udah gampang banget. Oke. Ya, itu menarik banget sih, gue suka banget kalau misalnya jadi buat teman-teman Troopers jadi bikin ini ya, jadi mikir juga, insight juga bagaimana kita melihat sektor perbankan. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin ya buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai sektor perbankan, atau mungkin ada yang lagi megang saham bank atau prospek saham bank yang ingin tanyakan ke Bro Kepos, boleh banget ya. Ini contohnya tadi ada salah satunya nanya NISP bisa jadi the next BBCA nggak gitu. Nanti kita tanya nih di akhiran ya. Oke. Nah, tadi kan mungkin lu udah bahas sedikit mengenai bank digital bro gitu ya, dan lu ada sempat mention juga mungkin ada satu atau dua atau beberapa yang mungkin bisa dibilang survive gitu kan, karena memang bisnis awalnya rame banyak, tapi lama-kelamaan ya ini aja kali ya, hukum alam ya bahasanya ya, emang tersisih aja lama-lama begitu kan. Nah kalau misalnya untuk bank di klaster 2 lah, bank kelas 2 yang mungkin bukunya buku 2, buku 3, menurut lu tanggapannya gimana nih? Ada nggak kira-kira, mungkin langsung di-spill aja, mungkin beberapa bank yang bisa dibilang bank relatif menengah atau ke bawah, bank kecil, tapi prospeknya atau mungkin bisnis dan laporan keuangannya bagus nih yang lu udah tahu. Mungkin bisa di-share ya sama teman-teman Troopers. Ya, tetap selalu ada, meskipun gue bilang bank yang besar itu udah lebih unggul gitu ya, tapi tetap pasti ada peluang lah. Nah, peluang ini hanya akan muncul ketika memang sahamnya itu salah harga banget. Nah, itu tetap mau bank besar atau bank kecil, kalau namanya salah harga ya enak gitu kan. Nah, bank yang mungkin buku 3 lah ya, yang kelas 2 gitu ya. Yang menarik mungkin kalau ada 3 nama besar ya kita sebut aja Bank Niaga, Bank NISP, sama Bank Danamon kalau menurut gua. Ya itu 3 yang kuda hitam lah. Dibilang underdog banget, dibilang besar ya sudah cukup ternama ya, semakin namanya besar sudah semakin enak soalnya. Tapi mereka ini, 3 saham ini itu PBV-nya masih di bawah 1 ya. Jadi PBV ini mungkin gua akan lompat sedikit bro. Mungkin gue ngomong valuasi perbankan ya. Valuasi perbankan itu paling gampang. Berapa sih harga wajar perbankan? Jawabannya adalah PBV 1 itu adalah harga yang paling wajar buat bank. Oke, kenapa? Karena BV, book value. Book value itu ngomongin ekuitas, ya kan? Ekuitas ini untuk dapetin aset ya. Jadi intinya duit perbankan mostly adalah ya duitnya kita sebagai nasabah, ya kan? Kita nabung 10 miliar, ya disitulah 10 miliar itu berada di bank tersebut. Nah sekarang gue tanya bro, 10 miliar itu harga wajarnya berapa? Ya 10 miliar kan, 1:1 kan. Nah kita tahu mayoritas aset perbankan adalah duit yang ya duit real gitu. Ya jadi kalau ada 100 triliun di bank tersebut ya sebenarnya gampangnya harga wajarnya 100 triliun. Nah, dari situ tinggal ditambah. Oke, misalnya karena bank itu sudah punya nama, sudah punya brand, valuasinya akan naik. Ya, masa Bank BCA sama bank misalnya Bank Mega gitu ya, masa bisa disamain, kan beda brandnya. Ya, jadi dari harga wajar nilai uang tersebut tinggal ditambahin faktor-faktor kualitatif gitu, ya kan. Jadi makanya Bank BCA PBV-nya bisa 4 kali, Bank BRI PBV-nya bisa 2 kali, which is to fine. Ya, karena ada nilai yang memang tidak bisa diukur. Nah, jadi kalau perbankan itu di bawah PBV 1, menurut gue itu udah sangat murah. Ya, karena sekali lagi, duit itu harusnya 1:1 nilainya. Ya kan? Nah,
Oke, kalau banknya bermasalah, ya wajar juga dijualnya murah karena mungkin bisa aja kreditnya banyak yang macet sehingga yang tadinya ada 100 miliar bisa berkurang karena banyak yang gagal bayar kan gitu. Nah, tapi kalau bank ini sehat-sehat aja, baik-baik aja, masih bertumbuh dan PBV di bawah 1, menurut gue itu udah salah harga gitu. Nah, 3 bank yang tadi gue sebutin kayak Bank Danamon, Bank NISP, satu lagi apa? Bank Niaga, itu PBV-nya masih di bawah 1. Which is menurut gua mereka bank yang bagus, tapi Murah. kok PBV di bawah 1. Jadi sebenarnya salah harga menurut gua. Ya. Wah, menarik banget nih ya. Kita udah dikasih ada beberapa saham yang bisa teman-teman lanjutin risetnya ya untuk baca-baca lagi gitu ya. Dan tadi udah dikasih nih short class banget sama Bro Kevas bagaimana kita melihat valuasi dari perbankan ya, saham-saham perbankan ya teman-teman ya. Jadi secara singkatnya bagaimana kita melihat perbandingannya untuk melihat bahwa apakah harga saham itu sama ya dengan book value-nya begitu. Oke, di sini udah ada beberapa nih teman-teman yang nanya-nanya. Nanti kita akan jawab semuanya ya. Jadi stay tune ya teman-teman ya untuk nonton. Soalnya udah yang nanya tentang BRIS juga nih ya. Prospek bank syariah nih, bagaimana tanggapannya, pasti akan menarik banget ya. Oke, mungkin gue mau lanjut lagi bro, nanya-nanya nih, nggak apa-apa kan? Boleh dong. Oke, jadi ini pertanyaan paling seru nih, soalnya tadi yang udah gue bilang di awal, kalau orang mau invest saham, biasanya selalu diarahkan ke perbankan. Perbankan banyak banget banknya, diarahkan biasanya ke the big four. Nah, disclaimer ya teman-teman ya, ini tuh adalah analisa dan pendapat dari Bro Kevas, begitu ya. Dari Big Four bank kita, bro, which one is your favorite dan kenapa? Kalau ini bisa yang menarik, bisa ngomong doang, tapi gue nggak ngelakuin atau bisa, gue ngomong dan gue ngelakuin. Ya, kalau gue ngomong dan gue ngelakuin, gue belinya BRI. Ya. Tapi kalau gue ngomong dan nggak ngelakuin tuh BCA sebenarnya. Iya, tapi gue nggak pernah beli BCA, itu aja sih sayang ya. Tapi menurut gue memang BCA, makanya tadi gue bilang semakin besar justru semakin bagus, semakin sulit ditandingin. Ya itu ya sekarang kalau di Indonesia mungkin BCA masih undisputable nomor 1. Yang kedua gue lebih suka BRI karena memang dia secara margin, secara bisnis model perbankannya juga lumayan unik lah dibandingin saudaranya Mandiri atau BNI yang kalau BRI ini lebih nyasar ke UMKM sehingga lebih bahkan sampai ke ultra mikro gitu ya, ke petani dan segala macam yang disitulah margin itu tinggi gitu, dan BRI memang udah cukup kuat untuk yang ke daerah-daerah, jadinya BRI lebih gue suka juga lah gitu. Kalau BCA gue suka, tapi sayangnya dia tidak pernah murah harganya, itu doang. Iya, setuju bro. Gue juga pernah nunggu, tapi kan harganya naik terus, gimana dong? Nggak murah-murah jadinya. Iya itu dia, nunggu crash lah. 2020 gue tungguin kagak dapat juga antrean gue. Waduh, Oke. Mungkin kita lompat-lompat kali bro ya. Boleh. Kita jawabin aja nih beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang udah typing ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang mereka ingin tanyakan. Tadi yang udah gue tanya sih bro, sebenarnya di awal nih ada yang nanya dari Didik Sampurno. Nah ini pertanyaannya, NISP aja gimana prospeknya menurut lo? Tanggapan lo aja deh mengenai NISP gimana nih? Sebelum kita lanjutin ke pertanyaan bisa jadi the next BBC. Menurut gua nggak bisa. Menurut gua nggak bisa. Simple, sampai gua mati nggak akan bisa. Menurut gua ya. Dalam 100 tahun sulit. Buat bilang the next BCA untuk menjadi nomor 1 menurut gua sulit. Tadi kayak gua bilang, gua selalu percaya untuk perbankan itu udah jauh lah. Tapi sekali lagi bukan berarti kita nggak bisa beli bank yang tadi tier 2 atau lapis 3, bukan berarti nggak bisa gitu. NISP juga sangat menarik kayak gue bilang tadi. Kenapa? Karena simply dia salah harga gitu. Dia pernah dijual PBV itu 0,5 kali. Ya berarti di situ ada 1.000 triliun, harga belinya cuma 500 triliun. Ibaratnya kayak gitu. Ya.
Jadi itulah peluangnya kalau mau cari saham yang bank tapi yang lapis 2. Ditambah memang kita tidak pungkiri bahwa NISP kinerjanya konsisten. Ya. Dari tadi 3 yang lapis 2 yang gua suka, misalnya kayak tadi Niaga, Danamon sama NISP. NISP ini yang pertumbuhannya paling solid sebenarnya. Ya. Gitu. Nah, jadi itu yang membuat NISP sekarang menjadi bank yang return year to date-nya paling tinggi, bro. NISP. 51% NISP. Ya, jadi dan menurut gua sekarang sebenarnya harganya sih masih dibilang harga wajar, menurut gua belum. Kayak tadi ya, book value NISP sekarang PBV-nya 0,7. Ya, untuk bank yang bertumbuh, kemudian asetnya sehat, PBV masih 0,7, menurut gue salah harga sebenarnya. Sih. Mungkin gue lanjutin dikit deh bro, ini soalnya ada yang nanya pas banget, kalau untuk jangka panjang lebih bagus NISP atau Niaga menurut lo? Nah, ini memang butuh faktor kualitatif, karena size mereka cukup, nggak bisa dibilang mirip sih ya, size-nya agak beda, masih besaran Niaga ya. Cuma memang cara segmentasinya agak berbeda sedikit lah. Ya, Bank Niaga misalnya kuat di KPR rumah, ya, NSP di korporasi, di retail sekarang mereka juga cukup kuat gitu. Jadi tiap perbankan itu cara mainnya memang beda, ya. Bukan berarti harus head to head semuanya gitu. Kayak BRI sama Mandiri aja kan sebenarnya agak beda cara mainnya. BRI sama BCA juga beda. Jadi lebih bagus mana? Menurut gua sulit, dua-duanya sama-sama bagus, gitu. Ya. Tapi kalau dibilang mana yang lebih konsisten, menurut gua NISP sekarang kondisinya lebih sehat dan lebih konsisten. Ya, Bank Niaga ini tahun berapa ya itu agak slowing down dikit lah, gitu. Tapi sekarang udah mulai balik lagi sih Niaga. Nah, itu. Oke. Ya gue suka banget ya dari jawaban lo yang bilang bisnis skema bank juga strateginya lah ya bisa dibilang berbeda-beda begitu kan, dan tentunya ekonomi negara, mungkin sentimen juga global dan sebagainya bisa mempengaruhi bank-bank ini juga dengan strategi-strateginya yang berbeda begitu kan. Mungkin kalau misalnya tadi yang lo bilang fokusnya lebih ke KPR, mungkin ada bank yang fokusnya lebih ke arah mana, pasti akan terdampak begitu juga ya bisa dibilang. Jadi penting juga buat kita ya teman-teman cuan troopers untuk mungkin melihat bisnis model dari banknya juga gitu ya, walaupun tadi secara generalnya kan memang lending aja kan gitu ya, borrowing ya, funding dan sebagainya, tapi masih ada beberapa strategi-strategi lain dari bank ini yang membedakan begitu kan dengan bank-bank lainnya begitu. Oke. Ini gue jadi ngeliatin saham bank yang ditanyain sama teman-teman nih cuan troopers. Ada yang gila-gila banget ternyata ya harganya naiknya. Ini ada yang nanya, oke, Arto dulu deh ya. Kalau Arto, what do you think nih bro? Kalau misalnya secara singkatnya aja mungkin kalau mau dikasih insight, hari ini naik 8% ya, Bang Jago ya. Bentar ya, gua 5 hari naik 34% loh. Wow. Iya, kalau Arto sekarang kan lagi ada sentimen TikTok mau gabung sama Goto kan, jadi ya itulah. Nah, gua mungkin mau kasih sedikit gambaran ya, kenapa gue bilang NISP sama Bank Niaga lebih sekarang lebih. Boleh. NISP ini lagi bisa catch up Bank Niaga gitu ya. Boleh. Di tahun 2018 gue punya datanya. Bank Niaga kreditnya 160 ya, pokoknya 160, NISP 114 ya, jadi bedanya agak lumayan jauh, bisa hampir 50% lah selisihnya. Tapi dua latest itu terakhir, ini data kapan ya gue ambilnya, kuartal 2 kalau nggak salah, Bank Niaga ini kreditnya turun 144, jadi dari 160 jadi 144, NISP 133, jadi lebih catch up NISP, makanya NISP sekarang pertumbuhannya lebih cepat lah dibandingin Bank Niaga. Itu yang gue suka sih dari NISP sekarang dibandingin tadi Niaga. Tapi sekali lagi keduanya menawarkan book value yang lebih murah lah di bawah 1 PBV-nya. Oke, kalau tadi Arto ya karena ini aja sih menurut gue, karena sentimen ya.
karena ada wacana TikTok mau gabung ke marketplace. Ya kelihatannya marketplace yang paling gua nggak tahu ya, ini kan namanya juga rumor, tapi memang yang paling possible harusnya ya Goto lah gitu, karena Shopee punya asing, beli kayaknya juga kurang, buka agak di luar kompetitor, ya kan, di luar kompetisi, jadi ya kelihatannya memang kemungkinan besar kalau TikTok mau balik lagi TikTok Shop-nya, karena kan mereka barusan didepak gitu kan sama pemerintah. Jadi kalau mau gabung ya harus Tokopedia. Nah, Tokopedia ekosistemnya Goto, ekosistemnya Bang Jago, Arto gitu. Jadi ya itulah sekarang lagi ada sentimen. Makanya Goto, Arto, grupnya and the gang itu pada naik semua. And the gang ya. Oke. Jadi untuk Arto tadi udah dijawab ya teman-teman Cuan-Tubers, untuk yang NISP sama Niaga gitu ya, dua-duanya tetap menarik, tapi mungkin kalau mau diperhatikan lebih mendetail lagi, ya NISP dari opininya Kevas lebih menarik begitu ya. Oke, dan untuk Arto juga ada sentimen ya bro ya, aku juga yang TikTok gue baru tahu tuh actually, makanya mungkin 5 hari ke belakang naik 35%. Iya, gue berusaha mengerti nih. Oke, luar biasa. Oke, ini banyak banget pertanyaannya. Tapi apa ini bro, Arto itu wajar harganya? Menurut gua enggak sih. Ya, itu aja. Jadi mana nih tadi ya? Arto. Kalau misalnya mau dibilang bank digital aja sebenarnya agak susah nggak sih cari harga yang wajar? Kayaknya banyak bank digital yang mungkin valuasinya di atas nggak sih? Ini nggak tahu ya, tanggapan gue aja. Menurut gue sih juga gitu ya. Arto aja PBV 5 kali, jadi dibilang wajar ya sulit. Ya. Arto PBV 5. Pilihan gini deh, Arto PBV 5, BBCA itu PBV-nya 4,6. Ya, dengan fair-fairan aja sebenarnya. Ya memang BCA PBV-nya lebih murah daripada Arto. Jadi ya kalau secara rasional gue pilih BCA. Ya kalau pilihannya cuma 2 gitu.